Ya, selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak mau tahu kenapa kita beribadah hari ini? Mungkin ada yang sudah tahu? Nah, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Hari ini kita beribadah oleh karena kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita menyanyi Yesus sayang padaku. Sudah siap? Ayo berdiri semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, hari ini anak sekolah minggu kita mau dengar cerita. Tetapi sebelum mendengar cerita, kita mau berdoa dulu. Ya, siapkan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mau beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar cerita. Tuhan tolong berkati kami, sehingga kami boleh mendengar bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu, sebelum ibu guru bercerita dalam bentuk video, anak-anak akan sebentaran menonton. Tetapi ibu guru mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu, kalau ibu guru melakukan kesalahan, siapakah yang mau menanggung kesalahan ibu guru? Apakah anak-anak mau menanggung kesalahan ibu guru? Pasti tidak kan? Pasti anak-anak bilang, ibu guru yang berbuat salah, kenapa kita yang mau menanggung? Nah, anak-anak mau tahu, Tuhan Yesus rela menanggung dosa-dosa kita. Dia mau disalibkan oleh karena dosa kita. Karena kenapa? Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ya, anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan cerita selanjutnya dalam bentuk video. Silahkan. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia.
Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana perasaannya anak-anak tadi waktu nonton film? Nah, mungkin anak-anak sekolah minggu sangat sedih melihatnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu menderita di atas kayu salib. Kenapa dia lakukan itu? Oleh karena dia sayang kepada kita semua. Nah, karena kita ini adalah miliknya. Oleh sebab itu, anak-anak harus taat dan setia kepada Yesus. Anak-anak sekolah minggu, mari kita katakan sama-sama, ini aku milikmu Yesus. Ya, ulang sekali lagi. Ini aku milikmu Yesus. Anak-anak sekolah minggu, nah sebagai respon cerita kita, mari kita menyanyi di Golgota. Ya, menyanyi semua ya. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dibebaskannya kami dari dosa. Kematian ditanggungnya, di atas salib tersiksa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Sekali lagi. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dibebaskannya kami dari dosa. Kematian ditanggungnya, di atas salib tersiksa. Di
Golgota Tuhan pernah menderita. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Anak-anak sekolah minggu mengambil sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar cerita melalui filmnya Tuhan. Tuhan, biarlah cerita ini kami boleh memahami dan kami memberlakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau, Tuhan Yesus, yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, hari ini juga Tuhan, kami berdoa akan saudara-saudara kami, umat-Mu di seluruh bumi ini ya Tuhan, yang menderita oleh karena sakit. Mungkin ada yang di dalam kelemahan tubuh oleh karena virus corona. Tuhan, Engkau berikan semangat kepada mereka. Jamah ya Tuhan mereka. Sembuhkan ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa akan mama papa kami di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan sehingga boleh mendidik mengarahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa akan pemerintah kami, mulai dari Bapak Presidennya Tuhan sampai ke daerah yang paling, pemerintahan yang paling terendah. Tuhan, Engkau berkati mereka sehingga mereka boleh memerintah dengan baik, terutama di dalam menangani virus yang beredar pada saat ini. Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu juga berkati di dalam kehidupan mereka. Peliharakan mereka terus ya Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetapi jangan lupa hari Minggu lagi nanti anak-anak siapkan hatinya, siapkan dirinya untuk beribadah dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih. Halo anak sekolah minggu, sekarang kita akan membuat kreativitas. Nah, semuanya siapkan pulpen, penggaris, gunting, dan selembar kertas. Sudah siap semuanya? Kita akan membuat salib. Caranya seperti ini. Kertas ini dilipat menjadi seperti model perahu. Nah, menjadi seperti kayak perahu. Lalu kita lipat lagi seperti model rumah. Lipat lagi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lipat dua. Kita lipat dua, kita buat pesawat. Kita buat pesawat ya. Kita membuat pesawat. Setelah ini, setelah pesawatnya jadi, tinggal kita gunting. Nah, seperti ini.
Kalau sudah digunting, kita tinggal buka lipatannya menjadi salib. Lalu, di salib ini nanti anak-anak sekolah minggu menggambarkan garis-garis. Nah, garis-garis seperti ini. Lalu anak sekolah minggu nanti akan menuliskan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari perkataan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan di bawahnya ditulis 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Selamat mencoba anak-anak sekolah minggu. Terima kasih.